Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom online untuk sesi presentasi pada siang hari ini mengenai sistem imunologi. Yang terhormat Ibu Dr. Intan Renata Silitonga selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam, yang saya hormati rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmina Aulia Zahra sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi siang hari ini agar dapat berlangsung dengan teratur. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya sesama anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Yasmina Aulia Zahra, kemudian ada Rahma Alia, Syifa Maharani, Bayinati Laili, Sifananda Junior, Aulia Raisya Azahra, Putri Indeswari, Stefani Ratu Aurelia, dan Irah Ratnasari. Next. Presentasi ini berisi beberapa topik sebagai berikut yang akan dibahas lebih lanjut oleh para pemateri. Dimulai dari Stefani Ratu Aurelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Yasmin. Yang pertama terdapat definisi sistem imunologi. Imunologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Kata imunologi berasal dari bahasa Latin, yaitu imunitas, yang berarti pengecualian atau pembebasan. Imunitas suatu kemampuan tubuh untuk melawan organisme atau toksin yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh. Ketika di dalam kandungan, janin mendapatkan antibodi melalui plasenta. Antibodi pasif ini melindungi janin dari berbagai bakteri maupun virus selama ia di dalam kandungan. Next. Berikutnya terdapat klasifikasi sistem imunologi. Terdapat dua, yaitu innate immunity system dan adaptive immunity system. Sistem imun non-spesifik adalah sistem imun yang melawan penyakit dengan cara yang sama kepada semua jenis penyakit. Terdapat 4 jenis pertahanan. Yang pertama, pertahanan fisik atau mekanis. Pertahanan fisik atau mekanis, pertahanan ini merupakan pelindung pertama pada tubuh kita, yang dapat berupa kulit, lapisan mukosa atau lendir, silia atau rambut pada saluran pernapasan. Mekanismenya berupa batuk dan bersin. Yang kedua, pertahanan biokimia. Pertahanan biokimia, pertahanan zat-zat kimia tubuh yang akan menangani mikroba yang lolos dari pertahanan fisik. Pertahanan ini dapat berupa pH asam yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat, asam lambung yang diproduksi oleh lambung, air susu, dan saliva. Yang ketiga, pertahanan humoral. Pertahanan ini melibatkan molekul-molekul yang larut untuk melawan mikroba. Selanjutnya terdapat pertahanan seluler. Pertahanan ini melibatkan sel sistem imun dalam melawan mikroba. Sel tersebut ditemukan pada sirkulasi darah dan ada juga yang di jaringan. Neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan sel NK. Yang kedua, adaptive immunity system. Sistem imun spesifik adalah sistem imun yang membutuhkan pajanan atau bisa disebut harus mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditanganinya. Sistem ini mekanisme pertahanannya bergantung pada pembentukan respon imun terhadap mikroorganisme tertentu yang memberi rangsangan. Next. Berikutnya terdapat fungsi sistem imun. Menurut Irianto 2012, secara umum sistem imun memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghatur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Yang terakhir,
penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siva Maharani. Baik, selanjutnya penyakit sistem imunologi. Penyakit autoimun merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak lagi melakukan fungsinya dengan baik, yaitu melawan virus atau bakteri penyebab infeksi, melainkan justru menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Terdapat beberapa penyakit autoimun atau penyakit sistem imun yang dapat menyerang ibu hamil dan janin. Yang pertama ada Guillain-Barré syndrome atau GBS. Penyakit autoimun ini menyerang saraf yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan seluruh. Akibatnya, otak mengalami kesulitan untuk memberikan perintah pada saraf otot, hingga menimbulkan kelumpuhan. Yang kedua ada celiac disease. Jenis penyakit autoimun ini menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima gluten dan zat yang terkandung dalam gandum. Yang ketiga, hemolytic anemia. Penyakit autoimun ini bekerja dengan menghancurkan sel darah merah yang terdapat dalam tubuh. Yang keempat, antibody syndrome atau antiphospholipid atau APS. Jenis penyakit autoimun ini bekerja dengan menyerang lapisan dalam pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya pembekuan darah pada saluran darah, baik saluran vena maupun arteri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Alia. Baik, terima kasih. Penyakit sistem imunologi yang keenam ada idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP, yaitu merupakan salah satu penyakit autoimun yang banyak menyerang wanita dan menyebabkan pecahnya jaringan pembuluh darah. Yang ketujuh ada multiple sclerosis, merupakan penyakit autoimun. Ini menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf hingga menyebabkan terganggunya kerja otak dan saraf tulang belakang. Yang kedelapan ada psoriasis. Penyakit autoimun ini ditandai dengan penumpukan sel kulit yang terjadi akibat sel kulit yang tumbuh dalam kulit tumbuh cepat dan segera naik ke permukaan, hingga kulit menebal dan menumpuk di permukaan kulit. Yang kesembilan ada diabetes. Jenis penyakit autoimun ini menyerang sel-sel insulin sehingga tubuh tidak bisa memenuhi kebutuhan insulin. Hal ini tentu saja menyebabkan terlalu banyak gula beredar dalam darah. Yang ke-10 ada lupus erythematosus systemic. Penderita yang mengalami serangan penyakit autoimun ini ditandai dengan tanda merah di bagian wajah seperti sepasang sayap kupu-kupu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, terima kasih Teh Rahma. Di sini ada definisi lupus erythematosus systemic. Jadi, SLE adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang jaringan ikat. Nah, pada SLE ini, sistem imun terutama menyerang pada inti sel. Nah, menurut dokter Rumah Sakit Pertamina Balikpapan atau RSPB, Dr. Fajar Rudi Kimindra, lupus atau SLE berasal dari bahasa Latin yang berarti anjing hutan. Nah, istilah ini mulai dikenal sejak abad 10. Sedang erythematosus berarti merah. Ini untuk menggambarkan ruam pada kulit yang menyerupai gigitan anjing hutan di sekitar hidung dan pipi. Sehingga dari sinilah istilah lupus tetap digunakan untuk penyakit sistemik lupus erythematosus. Nah, selanjutnya di sini ada definisi neonatal lupus. Neonatal lupus yaitu suatu kondisi yang disebabkan adanya antibodi SSA atau RO dan atau anti-SSB atau LE dari ibu yang mempengaruhi janin. Neonatal lupus tidak akan berkembang menjadi LSE jika seorang ibu
memiliki seorang bayi dengan neonatal lupus, maka terdapat kemungkinan ibu tersebut akan mengalami masalah yang di kemudian hari kemungkinannya 18% seorang ibu bisa mendapatkan bayi neonatal lupus lagi, namun tidak sampai dengan dewasa. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Bain. Kepada Teh Bain dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada si Pananda. Selanjutnya, materi mengenai patofisiologi lupus erythematosus sistemik. Next. Pada patofisiologi sistematik lupus erythematosus diawali dengan adanya gen, faktor genetik, kuman atau virus, sinar ultraviolet, obat-obatan tertentu. Jika faktor-faktor ini ada kontak terhadap tubuh, terjadi peningkatan autoimun yang berlebihan, sehingga autoimun menyerang sel-sel organ tubuh sendiri yang seharusnya tidak menyerang sel-sel organ tubuh. Akibatnya, yang pertama, pembentukan lupus, yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Pada pembentukan lupus, terjadi produksi antibodi secara terus-menerus. Hal inilah yang menjadi pencetus penyakit inflamasi multiorgan. Terdapat beberapa organ yang menjadi faktor dari produksi antibodi yang secara terus-menerus. Yang pertama ada hati. Jika hati mengalami produksi antibodi yang secara terus-menerus, maka terjadi kerusakan sintesa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya akan terjadi mual muntah pada ibu. Dan terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang kedua ada organ ginjal. Jika organ ginjal memproduksi antibodi secara terus-menerus, akibatnya akan ada protein urin atau yang biasa kita kenal itu preeklamsi, sindrom nefrotik, sehingga terjadinya retensi urin atau urin tertahan di vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga ada darah. Pada darah, Hb akan menurun sehingga penurunan suplai oksigen atau nutrien. Akibatnya, dari Hb menurun ini, terjadinya leukopen sama anemia atau, anemia dan trombositopeni. Akibatnya, jika ibu mengalami anemia, ibu akan mengalami keletihan dan terjadinya ansietas. Sedangkan pada ibu yang menderita leukopen akan adanya risiko infeksi. Yang ketiga itu, yang keempat, ada otak. Pada organ otak, suplai O2 ke otak akan menurun, sehingga ibu akan mengalami hipoksia atau kurangnya kadar oksigen di dalam jaringan tubuh, sehingga terjadinya resiko penurunan perfusi jaringan otak. Lalu ada kulit. Pada kulit terjadinya ruam kupu-kupu, SLE membran, alopecia, urtikaria, dan vaskulitis, ulserasi di mulut dan nasofaring, sehingga terjadinya kerusakan integritas kulit dan gangguan citra tubuh karena adanya ruam kupu-kupu. Lalu ada pada paru-paru terjadinya efusi pleura sehingga terjadinya ketidakefektifan pola napas. Sedangkan pada sendi terjadi artritis yang mengakibatkan dua. Yang pertama nyeri inflamasi, yang kedua pembengkakan atau efusi. Karena adanya pembengkakan ini sehingga menyebabkan aktivitas menurun dan
gangguan mobilitas fisik juga akan menurun. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Irah Ratnasari. Kepada Irah dipersilahkan. Baik, terima kasih Tebain. Selanjutnya, gejala lupus erythematosus sistemik. Next. Yang pertama, sakit pada sendi atau tulang. Yang kedua, demam berkepanjangan. Yang ketiga, cepat lelah. Yang keempat, ruam kulit. Yang kelima, anemia. Yang keenam, gangguan ginjal. Sakit dada, bercak merah pada wajah seperti kupu-kupu. Yang kesembilan, selanjutnya yang kesembilan, sensitif terhadap sinar matahari. Yang ke-10, rambut rontok. Yang ke-11, sianosis. Yang ke-12, stroke. Yang ke-13, penurunan berat badan. Yang ke-14, sakit kepala. Yang ke-15, kejang. Yang ke-16, sariawan yang hilang tumbul. Dan yang terakhir, keguguran. Jadi, apabila Anda mengalami beberapa gejala tersebut, maka segera periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aulia Raisa. Baik. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang lupus erythematosus sistemik. Terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang biasanya dianjurkan jika dokter mencurigai seseorang menderita SLE. Yang pertama ada penghitungan sel darah lengkap atau complete blood count. Penderita lupus dapat mengalami anemia sehingga dapat diketahui melalui pemeriksaan sel darah lengkap. Selain terjadinya anemia, penderita lupus juga dapat mengalami kekurangan sel darah putih atau trombosit. Yang kedua, ada analisis urin. Urin pada penderita lupus dapat mengalami kenaikan kandungan protein dan sel darah merah. Kondisi ini menandakan bahwa lupus menyerang ke ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan anak atau antinuklear antibody merupakan tes screening yang paling sering digunakan, yang digunakan untuk memeriksakan keberadaan sel antibodi tertentu dalam darah, di mana kebanyakan pengidap SLE memilikinya. Sekitar 92% penderita lupus memiliki hasil positif jika dilakukan tes anak, sehingga ini merupakan metode yang paling sensitif dalam memastikan diagnosis SLE. Yang keempat, ada pemeriksaan imunologi, diantaranya adalah anti-DS DNA antibody, anti-SM antibody, anti-fosfolipid antibody, sipilis, lupus antikoagulan, dan combos test. Pemeriksaan imunologi tersebut merupakan salah satu kriteria dalam penentuan diagnosis SLE. Yang terakhir, ada tes komplement C3 dan C4. Komplement adalah senyawa dalam darah yang membentuk sebagian sistem kekebalan tubuh. Level komplement dalam darah akan menurun seiring aktifnya SLE. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Indeswari. Kepada Putri Indeswari, disilakan. Baik, terima kasih Aulia Raisa. Kemudian di sini terdapat penegakan diagnosis lupus erythematosus sistemik. Dalam penegakan diagnosis, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Salah satu yang paling lama dan paling sering digunakan adalah kriteria klasifikasi American College of Rheumatology (ACR) yang dimodifikasi tahun 1997. Berdasarkan kriteria ini, pasien dinyatakan menderita SLE apabila memiliki 4 dari 11 kriteria. Kriteria klasifikasi ACR modifikasi tahun 1997 ini memiliki sensitivitas 86% dan sensitivitas 94%. Next.
Kemudian selanjutnya ada pengobatan lupus eritematosus sistemik. Pemberian obat dapat diberikan pada penderita lupus berdasarkan tahapannya. Pengobatan tahap sedang diberikan obat, pemberian OAINS, dan pemberian obat anti malaria. Yang pertama, pemberian OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti naproxen dan ibuprofen untuk mengatasi nyeri dan demam. Kemudian, pemberian obat anti malaria seperti hidroksikloroquine dan chloroquine untuk membantu mencegah kekambuhan serta meredakan gejala lupus. Biasanya digunakan 200 mg hidroksikloroquine per oral 2 kali sehari. Dan sebagai obat anti malaria alternatif diberikan 250 mg quinacrine atau mefaclin 50 sampai 100 mg per oral per hari. Bisa juga diberikan kombinasi keduanya. Kemudian, pada pengobatan tahap berat diberikan obat kortikosteroid dan pemberian obat imunosupresan. Yang pertama, kortikosteroid seperti prednison untuk mengatasi peradangan yang terjadi pada lupus dengan mengontrol kerja sistem imun. Diutamakan pada penderita LES dengan anemia hemolitik 60 mg per hari. Pada purpura yang disebabkan jumlah sel pembengkak darah rendah diberikan dengan dosis 40-60 mg per hari per oral. Pada penderita dengan gangguan ginjal diberikan kortikosteroid 40-60 mg per hari per oral, digabung dengan obat imunosupresif. Perbaikan penyakit mulai terlihat setelah 4-12 minggu pengobatan. Yang kedua, obat imunosupresan seperti metoresat, azathioprine dengan 2,5 mg per hari, dan silofosbamid yang diberikan secara berkala sebanyak 500 gram melalui IV. Pemberian diulang tiap bulan selama 6-12 bulan, tergantung dari respon ginjal dan toleransi hematologi. Obat ini diberikan untuk menekan kerja sistem imun. Yang terakhir, pengobatan supresis. Pengobatan ini bisa digunakan kepada penderita sedang maupun berat. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Putri Indaswari. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi dengan baik. Jadi penyakit autoimun merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu melawan virus atau bakteri penyebab infeksi, melainkan justru menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Terdapat beberapa penyakit autoimun atau penyakit sistem imun yang juga dapat menyerang ibu hamil dan janin. Contohnya yaitu penyakit autoimun hepatitis, celiac disease, antibody syndrome atau antiphospholipid atau APS, hemolytic anemia, Guillain-Barré syndrome, idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP, lupus erythematosus systemic, multiple sclerosis, psoriasis, dan diabetes. Lupus merupakan suatu penyakit autoimun sistemik akibat antibodi tubuh yang menyerang sel tubuh sendiri. Penyebab lupus belum diketahui secara pasti. Yang pasti ada kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan, sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Beberapa pemicu munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari, penyakit infeksi, atau obat-obatan tertentu. Pengobatan lupus yang ada saat ini sebatas untuk meredakan keluhan, mencegah munculnya gejala, dan menghambat perkembangan penyakit. Metode pengobatannya bisa berupa pemberian obat-obat, penerapan pola hidup sehat, dan pengelolaan stres dengan cara yang positif. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena lupus atau mencegah kambuhnya keluhan dan gejala, contohnya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menghindari pemicu lupus, dan melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Deteksi dini penyakit lupus dapat dilakukan menggunakan formulir Saluri atau periksa lupus sendiri. Saluri dapat dilakukan di pos pembinaan terpadu atau posbindu, puskesmas, atau di sarana pelayanan kesehatan lainnya.
Sekian presentasi pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya serta rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang kurang berkenan selama sesi keseluruhan presentasi kami tadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.